Selamat berjumpa dalam pembelajaran kita hari ini. Harapan saya kita semua sehat, kuat, dan tetap diberkati oleh Tuhan. Judul pembelajaran kita hari ini adalah menemukan konteks dalam menafsirkan Alkitab. Menemukan konteks dalam menafsirkan Alkitab. Jadi kita mencari, menemukan, dan menentukan sebuah konteks dari bagian firman Tuhan yang sedang kita tafsirkan. Hal yang pertama, mengapa penting? Saudara, kita harus mengerti dulu arti kata konteks. Konteks itu berasal dari kata kon, yang berarti bersama-sama, dan teks yang berarti tersusun. Secara khusus, konteks itu diartikan sebagai ayat-ayat sebelum atau sesudah sebuah teks yang kita pelajari. Secara umum, konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan sebagian, atau konteks dekat, atau keseluruhan tulisan yang disebut juga dengan konteks jauh. Jadi sehubungan dengan Alkitab yang akan ditafsir, konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatukan satu bagian perikop tertentu, atau satu pasal tertentu, atau satu kitab tertentu dalam Alkitab, atau bahkan keseluruhan dari Alkitab. Langkah awal yang harus kita lakukan, yang pertama, bacalah keseluruhan perikop atau pasal yang menjadi konteks ayat. Selidiki seluruh data dan pelajari kaitan-kaitannya. Lalu carilah informasi latar belakang dari mana tempat peristiwa yang sedang dipelajari, dan dapat juga dibantu dengan menggunakan kamus Alkitab. Saya akan memberikan satu contoh dari bagian firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 19. Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 19. Judul firman Tuhan, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kita tidak membaca keseluruhan ayat ini, tetapi kita akan memperhatikan poin penting sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk menentukan konteks. Hal yang pertama, kita lihat judul daripada firman Tuhan ini. Judulnya Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kita sudah dapat membayangkan bahwa yang akan dibahas dalam bagian teks ini adalah pribadi Yesus dan Yohanes Pembaptis. Lalu, kita juga harus memahami ayat yang pertama secara khusus dalam teks tersebut. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Pengalaman pribadi saya adalah ketika saya membaca sebuah teks, maka saya melihat kata pertama di dalam teks tersebut. Apakah dia berdiri sendiri, atau ada yang melatar belakangi, atau ayat-ayat sebelumnya membahas juga teks tersebut. Jadi penting, saudara sekalian, bagian ini diperlukan. Kita harus membacanya berulang kali untuk kita mengetahuinya. Lalu dalam teks tersebut, ayat yang kedua dikatakan, di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi, timbul dua pertanyaan dalam ayat yang kedua, bagian yang pertama. Yang pertama berbicara tentang mengapa Yohanes
di penjara. Lalu yang kedua, mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi dua bagian ini bisa membantu kita atau dapat membantu kita memikirkan sebabnya atau latar belakangnya, konteks dekat atau jauh dapat kita temukan di dalam bagian firman Tuhan yang lain. Sebagai contoh, kita hanya melihat dua bagian ini, walaupun kita bisa menemukan di beberapa ayat selanjutnya. Poin yang pertama, mengapa Yohanes di dalam penjara? Kalau saudara membaca ayat 2 sampai 19, kita tidak menemukan. Tetapi kita akan memperhatikan, kalau saya hal yang pertama yang saya lakukan adalah melihat di bagian bawah. Yang saya tunjukkan ini, ya. Apakah di pasal 11 ayat 2 ada tertulis di bawah? Kalau kita melihat, tidak ada. Jika tidak ada, maka memang sekarang mudah, ya. Kita bisa mencarinya di Google tentang Yohanes Pembaptis. Kita bisa menemukan di situ. Tetapi saya tidak mengajarkan mencari di Google, tetapi lebih kepada firman Tuhan, dan ini kamus Alkitab, ya. Maka kita mencari di Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita memperhatikan dalam Yohanes Pembaptis, maka dalam penjelasan ini kita menemukan ternyata itu ada di Injil Lukas pasal 3 ayat 19 sampai 20. Dalam bagian firman Tuhan itu juga bicara tentang Yohanes Pembaptis. Ayat 19, akan tetapi setelah ia atau Yohanes menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu atau raja wilayah Herodes menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Jadi saudara sekalian, artinya bahwa teks di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 2 ada di Injil Lukas pasal 3 ayat 19 sampai 20. Ayat itulah yang membahas dan menjelaskan tentang mengapa Yohanes Pembaptis di penjara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mendengar tentang pekerjaan Kristus. Apa yang melatar belakanginya? Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa menemukan pengalaman pribadi saya, sekali lagi saya akan melihat ayat sebelum dan sesudah dari teks atau bagian firman Tuhan yang sedang ditafsirkan. Maka kita harus teliti dan membacanya berulang kali. Ketika saya melihat ayat ini, saya menjumpainya di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus mengajar orang-orang pada waktu itu, dan murid-murid Yohanes Pembaptis mendengar. Lalu poin yang lain, mendengar yang diajarkan Yesus tentang apa? Kita kembali lagi kepada pasal 10. Maka kita menemukan di pasal 10 ayat 7 sampai 8. Di situ adalah perintah Yesus atau perkataan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu Yesus mengutus ke-12 rasul. Itu dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan.
Itulah pekerjaan Yesus yang didengar oleh Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian, jadi tidak selalu kita menemukan di ayat pertama memang untuk menentukan konteks. Oleh sebab itu diperlukan ketelitian dan pemahaman kita lebih dalam. Karena apa? Karena konteks itu adalah bersama-sama tersusun. Jadi bagaimana sebuah bagian firman Tuhan itu tersusun dan kita mengetahuinya ada di bagian firman Tuhan yang lain. Ada 4 hal yang ingin saya sampaikan mengapa penting menentukan atau mempelajari konteks. Yang pertama, supaya pengertian kita menjadi lengkap tentang teks tersebut. Jadi kita tidak samar-samar lagi tentang firman Tuhan yang kita akan khotbahkan atau kita sampaikan. Lalu yang kedua, supaya pengertian kita menjadi luas, tidak hanya sebatas dalam teks tersebut. Kalau kita tidak mencari konteks, kita tidak menemukan mengapa Yohanes Pembaptis dipenjara. Jadi ketika kita mencari konteksnya, maka kita menemukan ada di bagian firman Tuhan yang lain. Yang ketiga, supaya kita tidak salah menafsirkan Alkitab. Jadi saudara sekalian, ini penting karena Alkitab itu perlu ditafsirkan dengan benar. Lalu yang keempat, membantu kita menemukan tema khotbah. Jadi ketika kita ingin menyampaikan bagian firman Tuhan dengan mengetahui konteksnya, maka memudahkan kita menentukannya. Kita bisa memilih bagian firman Tuhan tersebut. Apakah kita mau mengkhotbahkan tentang pribadi Yesus atau mau mengkhotbahkan tentang pribadi Yohanes Pembaptis. Pada akhirnya kita akan menyimpulkan ternyata firman Tuhan itu membahas tentang sesuatu yang sebenarnya mungkin belum ada dalam pemikiran kita, tapi setelah kita mencari konteksnya dan mempelajarinya lebih dalam, oh ternyata firman Tuhan ini berbicara tentang poin ini. Kemudian kita juga dengan mudah menentukan, wah saya akan khotbahkan bagian ini, tentang Yesus, tentang pekerjaan Yesus, atau tentang Yohanes Pembaptis, atau tentang hal yang lain lagi. Mengapa kita mengetahuinya? Karena kita sudah mempelajarinya dari ayat-ayat yang sudah kita cari, bandingkan dengan teks firman Tuhan ini. Ketika kita mau mulai menyampaikan firman Tuhan atau kita mempelajari firman Tuhan dengan melihat konteks, maka memudahkan kita untuk mengetahui, menyampaikan firman Tuhan dengan benar, sehingga melalui penyampaian kita nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya pembelajaran yang saya sampaikan hari ini boleh membantu kita untuk menemukan, menentukan sebuah konteks dari firman Tuhan yang sedang kita pelajari dan akan kita khotbahkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.